Kita ke informasi lain pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dikenai pajak. Mufti bahkan mendengar kabar bahwa amplop acara pernikahan juga tidak luput dari pajak. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak tidaklah benar. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis, termasuk hadiah atau pemberian uang memang bisa jadi objek pajak. Namun apabila pemberian bersifat pribadi, tak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan, maka tidak dikenakan pajak. Saya ingin meluruskan informasi yang belakangan ini ramai dibicarakan, yaitu soal pajak atas amplop kondangan atau hajatan. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang secara khusus memungut pajak dari amplop hajatan, baik yang diberikan secara langsung maupun secara digital. Yang berlaku adalah ketentuan umum perpajakan, di mana hadiah atau pemberian uang memang termasuk objek pajak jika memenuhi syarat tertentu, seperti jumlahnya signifikan dan terkait kegiatan usaha atau pekerjaan. Namun, bila pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin dan jumlahnya wajar, seperti lazimnya dalam acara pernikahan, maka umumnya tidak dikenakan pajak dan bukan fokus pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pajak kita menganut prinsip self-assessment. Artinya, wajib pajak melaporkan penghasilannya secara benar melalui SPT tahunan. Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dan tidak akan menempatkan petugas pajak di hajatan untuk memungut pajak. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak salah paham. Jika ada informasi yang meragukan, silahkan hubungi Kring Pajak di 1.500-200 atau akses kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pajak bukan untuk memberatkan, tapi untuk membangun bersama sebagai wujud gotong royong bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Berikut liputannya. Tanggapannya kan kalau misalnya amplop kondangan tuh sebenarnya bersifat pribadi ya, bukan ke perusahaan atau apa, atau nggak ada relasi ke pemerintah atau apapun. Jadi kayak sebenarnya aneh sih kalau dipajakin gitu. Jadi kayak mending pajaknya ke item-item lain yang mungkin ya premium atau enggak item-item yang harganya tinggi kayak gitu-gitu sih. Jujur kurang setuju ya, soalnya kan itu mungkin hitungannya itu kayak dikasih oleh tamunya, dan juga apalagi bikin acara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya. Dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu. Dan ya menurut saya kasihan sih, kayak gitu aja. Kalau bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop, karena kan itu ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya
barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat, bukan membahagiakan rakyat. Jadi sejumlah mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dituntut 7 hingga 9 tahun atas perkara praktik pengamanan situs web judi online. Salah satu terdakwa dari klaster WKS pegawai Komdigi, Denden Imadudin Soleh, mendapat tuntutan 9 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu malam, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyebutkan tindakan dari Denden dalam mengamankan situs judi online dari blokir merupakan tindakan yang bertentangan dengan program pemberantasan judi online secara nasional. Ini menjadi pertimbangan yang memberatkan tuntutan. Jaksa juga menuntut Denden dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Selain Denden, 8 terdakwa dari klaster X pegawai Komdigi lainnya dituntut 7 hingga 8 tahun penjara dengan denda mencapai 250 juta rupiah. Sementara itu, jaksa juga menuntut terdakwa dari klaster TPPU bernama Adriana Angela Brigita 10 tahun penjara dan Rajo Emirsyah 15 tahun penjara. Presiden RI Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sindo Sore. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story di Sindo News TV. Saya mau memperkenalkan anak baru di kelas ini. My name is Nate. Dan gue paling gak suka sama orang-orang so jago kayak lo. Kita harus jadi jagoan, Bu Julia. Dia itu guru kamu. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di